Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat selalu. Selamat bertemu kembali dengan saya Santi Maudiarti sebagai dosen pengampu dalam mata kuliah Digital Tourism. Pada pertemuan minggu lalu, teman-teman mahasiswa sekalian telah saya beri gambaran mengenai mata kuliah Digital Tourism ini. Kenapa ada mata kuliah Digital Tourism di program studi usaha perjalanan wisata ini. Lalu saya juga memberikan gambaran apa yang dimaksud dengan digital, lalu apa itu digital tourism secara umum. Nah, sebelum kita melangkah lebih jauh lagi mengenai pokok bahasan digitalisasi dan digital tourism, saya ingin menjelaskan dulu satu persatu konsep dari digitisasi, digitalisasi, dan transformasi digital. Baik, teman-teman mahasiswa sekalian, silakan Anda semua memperhatikan penjelasan yang akan saya berikan pada materi ini. Baik, teman-teman sekalian, dalam pembahasan ini saya akan membahas 3 hal dalam pembahasan, yaitu yang pertama adalah saya mulai dari digitization, lalu digitalization, dan digital transformation. Apa itu, apa semua yang dimaksud dengan hal tersebut? Nah, pada saat ini sebelum teman-teman saya membahas apa itu digitization, mungkin teman-teman mahasiswa sering mendengar istilah dari digitisasi. Apa itu digitisasi? Apa itu digitalisasi dan transformasi digital? Nah, namun masih belum, pasti saya yakin pasti teman-teman masih belum tahu apa sih perbedaan dari 3 hal tersebut yang di dalam slide tersebut gitu ya. Apa perbedaannya digitization atau digitisasi dengan digitalization? Lalu apa juga digital transformation gitu kan? Itu sangat mereka masing-masing memiliki arti yang sangat berbeda satu sama lain. Namun tidak sedikit yang menganggapnya, banyak masyarakat menganggap atau teman-teman mahasiswa kebanyakan menganggap bahwa itu adalah sama aja gitu. Sama saja orang digital juga gitu kan. Sebenarnya apa saja perbedaannya? Mari kita bahas satu-satu di sini. Yang pertama kita akan bahas dulu mengenai digitisasi. Digitisasi di sini dikatakan merupakan satu proses yang mengkonversi dari analog dari zaman dulu ya, dari analog menuju digital. Jadi berbagai macam informasi dan data yang tadinya bersifat manual pengarsipannya, penyimpanannya ya, dan konvensional, sekarang di era digital ini semuanya kita pindahkan di dalam format digital. Itu yang dimaksud dengan digitisasi. Contoh dari digitisasi tadi adalah, contoh sederhananya misalnya adalah dashboard di mobil. Dashboard di mobil zaman dulu kan menggunakan indikator penunjuk kecepatan yang berbentuk jarum. Yang mobil yang dulu. Tapi kalau sekarang di dalam dashboard itu indikator penunjuk kecepatannya sudah bukan lagi berbentuk jarum, tapi sudah diganti menjadi digital. Itu salah satu contoh yang mungkin teman-teman lebih tahu ya, lebih menyadarinya gitu kan. Itu salah satu contohnya. Lalu apa yang dimaksud dengan digitalisasi? Kalau kita bicara digitalisasi atau digitalisasi, itu merupakan semua proses yang ada, tidak hanya tampilannya saja,
Itu tidak hanya tampilannya saja, tapi di dalamnya softwarenya, sistemnya itu dapat terhubung secara digital. Contohnya di sini adalah mesin yang satu dengan mesin yang lainnya. Proses satu dengan yang lain itu akan saling terhubung. Contoh misalnya, kalau kita bicaranya adalah misalnya katakan tadi kalau kita bicaranya adalah di mobil ya. Kalau sekarang misalnya Anda melakukan registrasi pada satu rumah sakit. Mulai dari registrasi katakan mau dokter spesialis apa, lalu melakukan registrasi atau melakukan janji di hari apa, nah kapan dan ketemu dokternya jam berapa, sampai pembayaran, sampai penerimaan resep dan pembayaran whole semuanya itu semuanya terhubung. Jadi mulai masuk ke dalam rumah sakit, kalau sekarang modelnya seperti itu, masuk rumah sakit, teman-teman sekalian, teman-teman mahasiswa akan mengambil nomor atau mengatakan mau kemana, ke dokter umum kah atau ke dokter rawat jalan kah dan sebagainya. Setelah itu masuk lagi ke registrasi untuk mau dokter keberapa, lalu dapat nomor berapa, dan itu pasti akan terhubung kembali ke komputer yang ada di dokter masing-masing di mana kita mendaftar. Itu digitalisasi contohnya. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah pengertian dari transformasi digital. Nah, kalau transformasi digital itu adalah merupakan proses transformasi yang membutuhkan transisi drastis dari proses, kalau kita bicara ada proses bisnis, karena ini berkaitan dengan bisnis konvensional ke proses bisnis digital. Jadi contohnya kayak gini, katakan misalnya contohnya adalah salah satu pemicu perubahan menuju transformasi digital menjadi semakin cepat adalah banyaknya keinginan pelanggan akan kecepatan layanan yang terus meningkat. Contoh, di era sekarang semuanya serba digital. Katakan dari mulai kita pesan makanan, kita pesan hotel, sampai dengan kita ingin beli mobil baru pun bisa dilakukan secara digital. Tinggal kita buka saja beberapa aplikasi-aplikasi digital yang memberikan layanan tersebut. Hal itu kenapa? Karena kita berkaitan dengan era sekarang adalah sudah era digital. Kita bilangnya adalah sudah revolusi industri 4.0. Kita sudah masuk, bahkan akan melangkah ke revolusi 5.0. Nah, itulah yang membuat yang dinamakan dengan transformasi digital. Kalau contoh makanan, misal kita mau pesan makanan secara cepat, itu adalah contohnya seperti aplikasi Gojek dan sebagainya, seperti itu. GoFood ya, aplikasi GoFood yang ada di dalam aplikasi Gojek. Lalu jadi apa perbedaannya antara yang tadi saya bilang digitalisasi, dan transformasi digital? Jadi ibaratnya, kalau perbedaannya adalah seperti ini. Ibaratnya adalah transformasi digital itu adalah rumah besarnya. Hall-nya, rumah besarnya. Rumahnya ini besar gitu kan, dalam satu rumah ya. Nah, sementara digitalisasi adalah yang menghubungkan proses-proses secara digital. Jadi kalau misalnya rumah, di dalam rumah itu pasti ada kamar. Lalu ada kamar 1, kamar 2, kamar 3, ada kamar mandi, ada dapur. Nah, yang dinamakan digitalisasinya itu adalah penghubung antara kamar tidur dengan kamar mandi dan dapur. Ada jalan-jalan untuk melalui itu semua. Ya. Nah, kalau kita bicaranya digitalisasi, kalau tadi transformasi digital adalah rumah besarnya, bagi digitalisasi itu adalah yang menghubungkan proses-proses yang akan terjadi secara digital. Nah, itu digitalisasi. Sementara digitisasinya itu adalah yang lebih mikronya, yang lebih kecilnya tampilannya. Jadi itu hanya tampilannya saja yang terlihat dari proses digitalisasi tadi. Katakan gini, kalau misalnya tadi adalah rumah besarnya, katakan kita melakukan registrasi tadi ya.
di bank contoh. Kita mau ke nanti ditanya, kita masuk ke dalam bank, lalu ada mesin yang harus kita akan pilih, mau ke CS, mau ke teller, atau mau mungkin ke tempat yang lain. Misalnya kalau kita klik adalah mau berhubungannya dengan customer service atau CS, berarti kita klik tombol CS tadi, maka akan keluarlah katakan nomornya, nomor tadi prosesnya adalah berarti keluar nomor antri yang akan kita terima. Setelah kita antri, nanti maka setelah customer service tadi sudah selesai, yang berikutnya akan keluarlah panggilan untuk nomor kita. Nah, proses-proses yang tadi keluar seperti tadi keluar nomor antrian dan sebagainya, dan nomor antriannya itulah yang kita sebut dengan digitisasinya. Sementara yang tadi proses dari kalau menekan tombol CS lalu keluar harus mengeluarkan yang tadi bentuk itu adalah mesinnya, itu adalah rumah besarnya kita sebut transformasi digital, ya. Sementara tadi prosesnya untuk mengeluarkan tadi nomor antrian itu adalah digitalisasi. Nah, itu perbedaannya, ya. Kalau diibaratkan dalam satu mesin pendaftaran di satu bank gitu. Nah, teman-teman mahasiswa sekalian, setelah Anda semua tahu perbedaan 3 sekawan tadi, saya sebut 3 sekawan tadi gitu kan, 3D ya, 3D TD ya gitu kan. Nah, excellent people itu harus jeli, kita sebagai excellent people itu harus jeli melihatnya ya. Harus tahu saat ini kita ada di tahap mana. Nah, jadi teman-teman mahasiswa harus tahu teman-teman itu sekarang ada di tahap transformasi digital kah, atau di tahap digitalisasi kah, atau hanya di tahap digitisasi saja. Oke? Itu menjadi PR buat teman-teman sekalian. Nanti akan ada tugas yang berkaitan dengan yang pertanyaan saya tadi. Manakah tahap Anda saat ini? Oke. Demikianlah teman-teman mahasiswa sekalian. Saya rasa untuk materi ini saya sudahi di sini. Teman-teman bisa pelajari dari beberapa materi yang juga saya masukkan ke dalam Tritel sebagai acuan untuk kalian mengerjakan tugas sebagai feedback. Apakah kalian ada pertanyaan kah, atau misalnya kalian supaya saya mengetahui apakah kalian benar-benar memahami materi yang saya berikan ini. Baik teman-teman sekalian,